Nona Jiang, bangunlah. Aku ada di mana? Tempat apa ini? Nona Jiang, mengapa Anda menghabisi ayah Anda sendiri? Apa katamu? Anda sudah mengakuinya sendiri bahwa pada 6 Maret 2035, Anda membakar dan menghabisi ayah Anda. Sekarang, rumah sakit kami telah mendiagnosis Anda sebagai pasien gangguan jiwa berat seumur hidup Anda. Akan dihabiskan di rumah sakit kami. Gangguan jiwa apa? Menghabisi ayah apa? Kamu bohong. Cheng Yu. Cheng Yu, ibu. Cheng Yu, cepat selamatkan aku. Di mana ayahku? Kenapa aku bisa ada di sini? Ayahku. Ziyi, apa kamu tidak dengar perkataan dokter tadi? Kamu sudah menghabisi ayahmu sendiri. Disinilah tempat yang pantas untukmu. Ziyi sayang, mulai sekarang, inilah rumahmu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Aku dan Cheng Yu akan datang menjengukmu. Kemarin, pendiri grup Jiang, yaitu Jiang Yicheng, telah tiada karena insiden kebakaran. Diketahui bahwa pelaku pembakaran tersebut adalah putri kandung dari Jiang Yicheng, Jiang Zi. Yi. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak menghabisi ayahku. Aku mau menemui ayahku. Ingin bertemu Tuan Jiang ya? Boleh saja, hanya saja, dia sekarang sudah menjadi sesosok jasad yang mengerikan. Kalian, ini pasti ulah kalian. Kalianlah yang sudah menghabisi ayahku. Itu karena kebodohannya sendiri. Putrinya dan keluarga Jiang sudah menjadi milikku, bahkan keluarga Jiang pun milikku. Tapi dia malah ingin melaporkanku. Sebelum dia tiada, dia masih berharap aku bisa melindungimu sepenuhnya. Coba katakan. Bukankah dia sangat bodoh? Cheng Yu, jangan bercanda. Cheng Yu, ayahku sangat baik padamu. Setelah lulus, dia mengangkatmu menjadi eksekutif senior di keluarga Jiang. Dia begitu mempercayaimu. Dia sangat menyukaimu. Dia menyukaiku? Jangan pikir aku tidak tahu. Dia selalu menganggapku dan ibuku sebagai parasit di keluarga Jiang. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin dia menyukaiku? Bicara soal ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Ibu, kamu, katakan padaku, ini tidak benar. Semua ini tidak nyata, kan? Sayang sekali. Semua ini memang nyata. Hahaha. Lu Cheng Yu. Dulu kita jelas-jelas saling mencintai. Jangan membuatku muak. Apa yang bisa aku sukai darimu? Karena kamu buruk rupa, atau karena kamu terus menempel padaku, seperti benalu yang sangat mengganggu, sampai aku tidak bisa mengusirmu. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya kenapa? Lu Cheng Yu, aku begitu mencintaimu. Aku mencintaimu dengan rendah hati selama 10 tahun lamanya. Dan hasilnya? Hasilnya hanya seperti ini? Setiap menit dan setiap detik, saat bersamamu, aku merasa sangat muak. Nona besar Jiang, besok adalah peringatan 7 hari meninggalnya Tuan Jiang. Aku dan Cheng Yu akan mengantarkannya untuk terakhir kali. Sampai jumpa. Kalian, kurang ajar. Kalian benar-benar jahat. Ayah, maafkan aku. Putrimu ini tidak berbakti. Bahkan untuk terakhir kalinya, aku tidak bisa melihatmu. Ayah. Putrimu akan segera menyusulmu. Ziyi. Ziyi, jangan. Kamu tenang dulu. Kasus ayahmu belum diputuskan secara resmi. Semuanya masih bisa berubah. Shen Nanfeng, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak butuh perubahan. Aku hanya ingin ayahku masih hidup. Kamu masih punya aku? Aku bisa selamanya menemanimu di sisimu. Maafkan aku. Ini salahku. Karena tidak berani menyatakan cinta padamu. Hingga membiarkan Lu Cheng Yu perlahan-lahan mendorongmu ke jurang penderitaan. Ziyi, turunlah dulu. Turunlah. Kita bicarakan ini baik-baik. Ini bukan salahmu. Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Cinta tanpa prinsip, akhirnya pasti akan hancur berantakan. Shen Nanfeng, terima kasih. Sayangnya, tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak, Ziyi. Jangan. Ziyi.
Chengyu, aku akan menghabisimu. Jiang Ziyi, apa kamu sudah gila? Ini adalah tahun 2025, aku terlahir kembali. Jiang Ziyi, kamu pura-pura gila karena tidak berani main. Orang yang kalah harus berciuman dengan Fat Chat. Jiang Ziyi, bukankah kamu terus mengejar Tuan Muda Lu? Mimpi saja, kamu hanya pantas untuk Fat Chat. Benar sekali. Bukankah kamu selalu suka mengejar laki-laki? Kenapa sekarang malah malu-malu? Hahaha. Oh, yang satu Fat Cat, yang satu wanita buruk rupa. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Iya kan? Benar. Ayo cium-cium, ayo. Ciuman, 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 ciuman. Lu Chengyu, Bai Wangshu, Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Di kehidupan ini, giliranku yang akan mempermainkan kalian. Kamu mau main atau tidak? Baiklah, tentu saja aku mau main. Sekarang, siapapun yang lebih dulu menghabiskan barisan bir ini, dialah yang bisa berciuman dengan bintang ulang tahun kita, Tuan Muda Lu, dan yang kalah akan menjadi milik Fat Chat. Semuanya, jangan menyulitkan Ziyi lagi, dia tidak bisa minum alkohol, biar aku yang menggantikannya. Wangshu, dia sendiri yang ingin pamer. Kenapa kamu menghalanginya? Wangshu, kamu benar-benar sahabat baikku. Begini saja, aku yang akan minum birnya, tapi kamu yang berciuman. Ziyi, jangan bercanda denganku, aku tahu kamu selalu menyukai Chengyu. Aku dan Chengyu benar-benar tidak punya hubungan seperti yang kamu pikirkan. Jika aku menang, orang yang harus kamu cium bukan Tuan Muda Lu, melainkan Fat Chat. Tidak boleh. Jiang Ziyi, kamu terlalu sombong ya. Wangshu adalah primadona kelas kami, kamu menyuruhnya berciuman dengan Fat Cat. Apa yang kamu tahu? Ini adalah niat baik dari Wangshu. Wangshu, kamu pasti akan membantuku, kan? Kalau begitu lupakan saja. Wangshu, setujui permintaannya. Aku pasti menang dalam pertandingan ini. Aku sudah tidak kuat. Aku menang. Siapa yang kalah harus menerima taruhannya. Ziyi, kamu benar-benar teman yang baik. Wangshu, tenang saja. Aku sudah sikat gigi. Pergi sana. Aduh sakit. Chengyu, Tidak apa-apa. Sudah tenang ya. Jiang Ziyi, aku tahu kamu cemburu melihat hubunganku dengan Wangshu. Tapi bukankah tindakanmu ini terlalu kejam? Benar, Jiang Ziyi. Kamu sudah mengejar Tuan Muda Lu begitu lama. Tapi kamu harus sadar siapa dirimu sebenarnya. Kamu hanyalah anak dari seorang pelayan. Mana mungkin bisa sebanding dengan Wangshu dan Tuan Muda Lu kita. Wangshu, kamu kenapa? Apa karena tadi minum alkohol saat perut kosong? Penyakit lambungmu kambuh lagi? Jiang Ziyi, ambilkan kuenya untukku. Cepat pergi. Ayo, mari kita ucapkan kepada Tuan Muda Lu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Chengyu, kamu tidak apa-apa? Oh astaga. Maafkan aku. Jiang Ziyi, kamu sengaja melakukannya. Ziyi, bagaimana bisa kamu seceroboh itu? Chengyu, pakaian ini harganya sangat mahal. Jiang Ziyi, kali ini tamatlah riwayatmu. Anak seorang pelayan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menggantinya. Tuan Muda Lu, kali ini kamu benar-benar tidak boleh berhati lembut padanya. Biarkan dia membayar ganti rugi. Saat itu tiba, dia pasti akan berlutut memohon kepada kita. Haha. Begitukah? Coba aku lihat. Logo ini, astaga, warnanya sudah luntur. Ini pasti beli di toko daring. Setelah menawar selama 3 hari 3 malam, kan? Kamu bilang baju Tuan Muda Lu kami adalah barang palsu. Mana mungkin, kamu itu hanyalah anak seorang pelayan. Bukankah semua yang kamu pakai adalah pemberian dari Tuan Muda Lu kami? Benarkah? Semua yang aku pakai ini, adalah kamu yang membelikannya untukku? Padahal aku hanyalah anak seorang pelayan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sesulit ini? Padahal dulu dia sangat mudah ditindas. Jiang Ziyi, aku tidak akan mempermasalahkannya hari ini, tapi aku beritahu kamu, taktik tarik ulurmu tidak akan mempan padaku. Semakin kamu seperti ini, aku semakin membencimu. Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu mengejarku lagi. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Lu Chengyu,
ingatlah ini baik-baik. Mulai hari ini, aku akan menjadi mimpi burukmu. Lu Chengyu, ini hanyalah langkah pertama. Aku akan membuatmu mengembalikan semua hutangmu di kehidupan lalu, sedikit demi sedikit. Shen Nanfeng. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Shen Nanfeng. Maafkan aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bisa bertemu di sini, memang sangat sulit untuk dibayangkan. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu mabuk lagi? Apa ini karena Lu Chengyu? Kamu mengkhawatirkanku ya? Ini susu. Minumlah agar perutmu merasa lebih baik, aku pergi dulu. Shen Nanfeng, seharusnya aku sudah tahu sejak lama bahwa sebenarnya selama ini kamulah yang selalu menjagaku dalam diam. Di kehidupan ini, biarkan aku yang mengejarmu. Shen Nanfeng, tunggu sebentar, tunggu dulu. Shen Nanfeng, arah kita searah. Antarkan aku pulang ya. Ini mobilmu? Bukannya Shen Nanfeng itu pria miskin? Kenapa dia punya mobil sebagus ini? Ini mobil daring yang kupesan. Pak sopir, pergi ke Jiangshan Chenyuan dulu. Orang ini, di kehidupan sebelumnya begitu lama mencintaiku, begitu dalam. Tapi aku selalu terhasut oleh Lu Chengyu, mengira dia orang jahat, menolaknya, bahkan membencinya. Untunglah, sekarang semua belum terlambat. Aku mabuk dan ingin tidur. Ingatkan aku, kalau sudah sampai di rumah. Shen Nanfeng, senang rasanya memilikimu. Ziyi hari ini, sepertinya agak sedikit berbeda. Ayah, aku pulang. Akhirnya aku benar-benar kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkan rumah ini jatuh ke tangan orang lain begitu saja. Jiang Zi. Kamu masih tahu jalan pulang? Hanya karena aku tidak setuju kamu berhubungan dengan bocah nakal itu, kamu tidak pulang selama 3 hari 3 malam. Apa kamu tahu betapa aku mengkhawatirkanmu? Ayah, aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Ayah bukannya tidak setuju, tapi kamu harus berjanji pada ayah. Jangan sakiti dirimu sendiri. Ayah, aku sudah sadar. Dulu aku begitu buta, sampai bisa menyukainya. Mulai hari ini, aku akan menuruti ucapanmu. Di kehidupan sebelumnya, demi Lu Chengyu, aku bertengkar hebat dengan ayah, mogok makan, berkelahi, bahkan kabur dari rumah. Benar-benar budak cinta. Di kehidupan ini, aku harus menuruti ucapan ayah, dan membuatnya bahagia. Hasil ujianmu kali ini peringkat terakhir lagi. Trakhan dan DW. Ayah ini seorang dewan sekolah. Tapi saat datang ke rapat orang tua, bahkan tidak berani menunjukkan identitas. Kamu ini, berusahalah sedikit. Ayah, karena ayah sangat sibuk bekerja, bagaimana kalau rapat orang tua kali ini, ayah tidak usah datang saja. Biarkan Bibi Wang yang pergi menggantikan ayah. Boleh juga. Kebetulan aku harus pergi ke Singapura dalam waktu dekat. Nanti aku akan bicara padanya. Tidak perlu, biar aku saja yang bicara padanya. Ayah, aku kembali ke kamar dulu ya. Ada apa dengan anak ini hari ini? Tiba-tiba berubah seperti orang yang berbeda. Ah, astaga. Bibi Wang, semua ini untukmu. Bibi Wang, ini semua hadiah untukmu. Aduh, aku jadi tidak enak hati menerimanya. Aku ini cuma seorang pelayan, mana pantas memakai barang-barang seperti ini. Bibi Wang, Anda adalah ibunya Chengyu. Aku sangat menyukai Chengyu, dan sudah menganggap Anda sebagai ibu kandungku sendiri.
Lagi pula, bukankah Anda harus menghadiri rapat orang tua murid? Saat datang ke sana, Anda harus terlihat sangat cantik. Cheng Yu itu sangat menjaga gengsinya. Bibi Wang, Anda tahu sendiri bagaimana perasaanku pada Cheng Yu. Tapi belakangan ini dia selalu bersikap dingin padaku. Aduh, tenang saja Zi, biar aku yang mengurus anak nakal itu. Kamu itu, cepat atau lambat akan menjadi menantu keluarga Lu. Dasar nenek sihir? Siapa juga yang mau jadi menantu keluarga Lu kalian? Putraku, Bu, naskah yang kusuruh hafalkan. Sudah hafal sampai mana? aduh sudah hafal kok, tenang saja. Sudah kusimpan dengan baik. Cheng Yu, sudah berapa kali ibu bilang, kamu harus memperlakukan Zi dengan baik. Belakangan ini, apa kamu menindasnya lagi? Bu, apa yang ibu takutkan? Wanita tak tahu malu ini, setiap kali setelah bertengkar, aku abaikan dia 2 hari saja, dia akan datang merangkak kembali padaku. Lu Cheng Yu, ternyata di matamu aku hanya seperti itu. Baguslah, aku sudah tahu kamu pasti akan menjelaskannya baik-baik pada Zi, haha. Syukurlah. Bibi Wang, kalau begitu Anda harus berdandan cantik saat pergi ke rapat orang tua nanti. Sip, tentu saja. Kalian pasangan ibu dan anak parasil, tunggu saja hari pembalasannya. Fiona, bawa semua pakaian bermerek musim ini ke rumahku. Aku ingin orang-orang yang dulu meremehkanku tahu seperti apa gaya seorang putri kaya yang sesungguhnya. Cheng Yu. Bu, dari mana asal mobil mewah itu? Gadis bodoh Jiang Ziyi itu yang meminjamkannya padaku. Kerja bagus. Sepertinya Jiang Zi ini hanya keras di mulut saja, dia tetap tidak bisa lepas dari genggamanku. Teman-teman, perkenalkan ini ibuku. Tidak salah lagi, ini memang tuan muda Lu kita. Ibumu hanya datang untuk rapat orang tua, tapi membawa mobil sebagus ini. Ibu Lu benar-benar sangat anggun. Sekali lihat saja sudah tahu kalau beliau nyonya keluarga kaya. Aku lihat pakaian ini. Apakah ini koleksi khusus Chanel? Lalu bros ini model klasik dari Van Cleef, Arpels, harganya lebih dari $100.000. Tuan muda Lu mobilnya cantik sekali. Berapa harga mobil ini? Mobil seperti ini, ada banyak sekali di rumah kami. Aku tidak pernah menanyakan harganya. Bolehkah nanti kamu membawa kami jalan-jalan sebentar? Kami belum pernah naik Maybach. Oke. Nanti aku akan mengajak teman-teman. Bersenang-senang. Kenapa aku tidak melihat Jiang Ziyi, wanita tak tahu malu itu datang? Sepertinya dia tidak berani datang. Terakhir kali dia berani melempar kue ke arah tuan muda Lu dan Wang Shu. Aduh, kalian jangan bicara seperti itu tentang Ziyi. Kejadian terakhir kali itu bukan kesengajaannya. Wang Shu, kamu itu terlalu baik hati. Menghadapi orang kelas bawah seperti dia, tidak perlu bersikap sebaik itu. Wah, ternyata ada sebuah mobil yang jauh lebih hebat datang. Bukan sekadar hebat lagi. Ini mobil Rolls-Royce. Sepertinya ini bisa membeli 3 atau 4 mobil milik keluarga tuan muda Lu. Jangan sombong dulu. Siapa tahu itu hanya orang kaya baru. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dia. Putri keluarga mana ini? Kenapa belum pernah melihatnya? Aku melihatnya. Kenapa dia sangat mirip dengan Jiang Ziyi ya? Jiang Zi yang miskin dan buruk rupa itu? Jin Luna, kamu ingin menyambutku, tapi tidak perlu sampai memberi hormat sebesar ini, kan? Aku tidak punya angpau untukmu. Dia ini putri dari keluarga mana? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Menurutku kenapa dia sangat mirip dengan Jiang Ziyi? Maksudmu pemuja setia tuan muda Lu itu? Jiang Zi yang miskin dan buruk rupa itu? Mana mungkin? Jiang Zi, bagaimana mungkin? Kenapa? Tuan muda Lu sudah tidak mengenaliku lagi?
Kenapa Jiang Ziyi jadi secantik ini? Jiang Ziyi ini seluruh tubuhnya memakai barang bermerek. Bukankah sebelumnya dia berpakaian sangat kuno dan kampungan? Kenapa tiba-tiba jadi sangat cantik? Jiang Ziyi, jangan pikir hanya karena kamu menata rambut, ganti pakaian, dan menyewa mobil mewah, kamu bisa berubah menjadi orang kaya seketika. Ziyi, kamu jadi lebih cantik. Aku sungguh senang untukmu. Tapi menyewa baju dan mobil ini pasti memakan banyak biaya kan? Jangan hanya demi gengsi. Kamu malah membuat dirimu sendiri terlilit banyak hutang. Jiang Ziyi, berhentilah berpura-pura. Siapa yang tidak tahu kalau semua ini hanya menumpang dari Tuan Muda Lu? Hari ini Tante Lu ada di sini, kamu tidak akan bisa berpura-pura menjadi putri kaya. Bibi Wang, kamu ada di sini? Kebetulan aku sedang mencarimu. Ayahku bilang padaku, pertemuan orang tua hari ini kamu yang harus menemaniku. Ziyi Anu, hari ini saya mewakili Cheng Yu untuk datang ke pertemuan orang tua ini. Ziyi, kenapa kamu bersikap seperti ini pada ibuku? Bibi Wang, sepertinya kamu adalah pelayan di rumah kami. Apapun yang ayahku perintahkan, seharusnya kamu melakukannya. Ziyi, biasanya, saat kamu merajuk, aku bisa mengerti, dan aku juga bisa bersabar. Tapi sikapmu ini, membuat ibuku merasa sangat malu, ini sungguh keterlaluan. Bu, mari kita pergi. Ziyi, kamu benar-benar tidak dewasa. Lu Cheng Yu, pertunjukan seru akan segera dimulai. Baiklah, silakan para siswa dan orang tua murid duduk, pertemuan orang tua murid akan segera dimulai. Bu, naskah pidato yang kutulis untukmu, sudah dihafal, kan? Jangan sampai membuatku malu. Tenang saja nak, semua aman, ibu pasti akan membuatmu bangga. Peringkat pertama ujian tengah semester kali ini, masih diraih oleh siswa kelas kita, Lu Cheng Yu. Sekarang mari kita persilakan ibu dari Lu Cheng Yu naik ke atas panggung, untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Nak, bagaimana ini? Aku sama sekali belum menghafalnya. Di depan orang sebanyak ini kamu membuatku malu. Aku akan sangat menderita karenamu. Kenapa aku punya ibu sepertimu? Kenapa dia belum naik juga? Apa yang terjadi? Pak Guru, apa yang harus saya katakan? Ibunya Lu Cheng Yu. Anda telah mendidik Lu Cheng Yu menjadi anak yang sangat luar biasa. Tolong bagikan pengalaman Anda kepada kami semua. Berbagi? Berbagi pengalaman? Soal belajar ini sebenarnya sama saja dengan bersih-bersih. Misalnya saat Anda menyikat toilet, Anda harus menyikatnya dari lingkaran luar, berputar terus-menerus, baru bisa sampai ke bagian bawah. Noda membandel di toilet itu sangat sulit disikat. Jika Anda tidak menggunakan cara yang tepat, maka tidak akan bisa bersih. Lalu, soal mengelap kaca, Anda harus mengelap secara keseluruhan dulu. Kemudian baru mengelap bagian detailnya. Belajar itu sama saja dengan mengelap kaca atau menyikat toilet. Bu. Lu Cheng Yu, inikah tata krama keluarga kaya kalian? Keluarga kayamu itu, jangan-jangan bermula dari jasa bersih-bersih ya? Bukankah ibunya Lu Cheng Yu adalah nyonya dari keluarga kaya? Kenapa bicaranya hanya soal menyikat toilet dan mengelap kaca? Cara bicaranya ini benar-benar seperti wanita parubaya yang tidak berpendidikan. Cukup Jiang Ziyi. Jangan mengejek orang tua murid lain, di mana orang tuamu sendiri. Guru, ayahku saat ini sedang rapat di luar negeri, tapi dia menyuruh pelayan rumah kami, yaitu wanita ini, ibunya Lu Cheng Yu, untuk mewakilinya datang ke pertemuan orang tua ini. Aku tidak salah dengar kan, Jiang Ziyi? Kamu benar-benar sudah tidak waras. Jiang Ziyi, kalau mau berulah pun tahu bataslah. Beraninya kamu bilang Tante Lu adalah pelayan di rumahmu. Tante Lu, Jiang Ziyi sudah sangat tidak sopan kepada Anda. Menurut saya Anda tidak perlu lagi untuk memaafkannya. Jiang Ziyi, karena kamu sudah menghina ibuku, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kali ini, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Lu Cheng Yu, Wang Xia, beraninya kalian memperlakukanku seperti ini?
Wah, tuan muda Lu sangat tampan. Inilah wibawa dari seorang tuan muda kaya raya. Ayah, pelayan di rumah kita sudah memberontak. Jiang Zi, apa kamu kebanyakan bermimpi? Sampai-sampai berhalusinasi. Hah, itu karena tuan muda Lu terlalu baik hati, sehingga kamu semakin melunjak setiap harinya. Sekarang tuan muda Lu sudah tidak mau memanjakanmu lagi? Apa kamu menyesal? Sudah terlambat. Jiang Zi, jika sekarang kamu bersujud di setiap langkahmu untuk memohon pengampunan kepada tuan muda Lu, mungkin itu masih sempat dilakukan. Apa yang harus aku sesali? Dia, Lu Chengyu, justru dialah yang sekarang tidak punya jalan keluar. Aku akan menghitung sampai 3. Dan mereka akan kembali dengan rasa malu, lalu memohon ampun kepadaku. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Zi, aku salah. Apa yang terjadi di sini? Tuan muda Lu, kamu tidak mungkin punya rahasia yang dipegang oleh Jiang Zi, kan? Sebenarnya, Zi dan Cheng Yu, kedua anak itu tumbuh besar bersama. Biasanya di rumah, saya yang merawat mereka berdua. Jadi hari ini saya bisa dibilang mewakili kedua anak ini untuk datang ke rapat orang tua. Sudah, jangan bertengkar lagi. Rapat orang tua dilanjutkan. Jiang Zi, tunggu saja pembalasanku nanti. Jiang Zi. Kenapa kamu bersikap seperti wanita kejam? Apa kamu tahu, aku sangat benci sikapmu yang seperti ini. Benar Zi, tidak apa-apa jika kamu menindasku. Tapi kamu sangat menyukai Cheng Yu. Jangan membuat Cheng Yu merasa malu. Bibi Wang, aku rasa kamu sudah tua dan penglihatanmu sudah kabur. Jika kalian tidak punya cermin, setidaknya kalian punya air seni. Tolong sadarlah dan lihat diri kalian sendiri. Apa ada satu hal saja dari keluargamu yang layak untuk aku lirik? Aku katakan dengan jelas kepada kalian bahwa aku terhadap Lu Chengyu tidak punya ketertarikan sedikit pun. Teman, pinjam sebentar ya. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Jiang Zi, kamu sudah gila. Terima kasih. Lu Chengyu, jika lain kali kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Bibi Wang, jika kamu berani membantunya lagi, malam ini juga keluar dari rumahku. Tidak ada urusanmu lagi di sini, pulanglah. Jiang Zi, bagaimana bisa kamu? Sudah miskin tapi begitu percaya diri? Sepertinya kami harus memberimu pelajaran yang setimpal. Kalau tidak, kamu akan terus menindas kami semua. Ini di lingkungan sekolah, aku ingin lihat siapa yang berani. Berhenti. Perhatikan. Lepaskan dia. Shen Nanfeng. Siapa itu? Kenapa dia tampan sekali? Itu Shen Nanfeng si penguasa sekolah. Dia bos geng di sekolah kita. Katanya guru-guru pun takut padanya. Sepertinya dia punya latar belakang yang kuat. Semua orang bilang dia punya wajah yang sangat tampan hingga membuat iri. Tidak disangka saat berkelahi dia sangat kejam. Bagus sekali. Jiang Zi, kamu benar-benar hebat ya. Ternyata kamu sudah berhubungan dengan Shen Nanfeng. Jiang Zi, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Di satu sisi mengejar Cheng Yu, tapi di sisi lain bermesraan dengan Shen Nanfeng. Aku akan melindungi Jiang Ziyi. Siapapun yang berani menghinanya lagi, atau menyentuhnya sedikit saja, berarti berurusan denganku, Shen Nanfeng. Cheng Yu, kudengar Shen Nanfeng ini sangat jago berkelahi. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa?
Kakak tampan, apakah kamu sedang merindukan ibumu? Ibuku juga sudah tiada dan pergi ke surga. Ibu pernah bilang, jika sangat merindukannya, makanlah sesuap kue. Dengan begitu, semua kesedihan akan ikut termakan ke dalam perut. Nah, sekarang sudah mendingan. Kesedihanmu sudah hilang. Siapa namamu? Namaku Jiangzi. Zi, apakah kamu masih sama seperti dirimu 15 tahun yang lalu? Shen Nanfeng, wajahmu memerah loh. Apa karena aku memelukmu, atau karena aku jadi lebih cantik? Dua-duanya. Oh, tidak. Kamu juga sudah cantik dari dulu. Kamu tidak perlu gugup. Aku mengerti. Zi, sudah waktunya masuk kelas. Oh, Sampai jumpa. hei, Shen Nanfeng. Tunggu sebentar. Terima kasih. Anak-anak, sekarang mari kita mulai pelajarannya. Shen Nanfeng, apa kamu punya pacar sekarang? Tidak punya. Lalu, bagaimana menurutmu tentang aku? Seluruh siswa di sekolah tahu bahwa yang kamu sukai adalah Lu Chengyu. Bukan, itu semua hanya salah paham. Lu Chengyu adalah orang yang paling aku benci. Jika kamu ingin aku melindungimu, aku akan memungut biaya perlindungan. Bukan itu maksudku, aku. Siswi yang di sana, berdirilah dan jawab pertanyaan ini. H2O? 2? Ini bahasa negara mana? Kenapa aku tidak mengerti ya? Teman sekelas, ini kelas kimia. Shen Nanfeng marah? Apakah ini pacarnya? Shen Nanfeng, lain kali sebelum membawa pacar ke kelas, berikan dia edukasi yang baik di rumah. Maaf ya, sudah membuatmu malu. Tidak apa-apa. Lagi pula kamu juga bukan pacarku. Cih. Dingin sekali. Tapi untunglah, aku sudah menyiapkan surat cinta untuk menyatakan perasaanku. Shen Nanfeng, ini. Tunggu setelah aku pergi, baru kamu boleh membukanya. Setelah membacanya, ingatlah untuk menemuiku di perpustakaan. Aku tidak tahu apakah setelah Shen Nanfeng melihat ini, dia akan menerima pernyataan cintaku? Astaga aku. Gawat, aku salah kirim. Dia tidak akan berpikir kalau aku ini orang aneh, kan? Bos, aku dengar, anak bernama Shen Nanfeng itu, setiap hari menghabiskan waktu di perpustakaan. Tunggu sebentar, kita cegat dia di sini. Anak itu membuatku malu terakhir kali. Gelar penguasa sekolah nomor 1 bahkan direbut olehnya. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran kali ini. Bukankah kedua orang ini di kehidupan sebelumnya adalah preman yang pernah merundungku? Apa mereka mau mencegat Shen Nanfeng untuk memeras uang? Kapan uang keamanan akan dibayar? Sudah tertunda begitu lama, masih berani membiarkan Shen Nanfeng datang untuk membantumu? Bicara. Bang Hu, Bang Bao, bukankah minggu lalu sudah aku bayar? Jangan banyak bicara. Pilih berikan uang untuk ketenangan, atau mulai sekarang bersiaplah. Untuk kami cegat setiap hari. Shen Nanfeng pun tidak bisa melindungimu. Pilih sendiri. Aku sudah memberikan semua uangku,
kepada kalian, tolong lepaskan aku. Berhenti. Siapa itu? Keluar kalian. Siapa yang berani di wilayah Jiangzi ini, perundung teman sekolah? Jiangzi, Shen Nanfeng sudah mengatakannya, jangan sampai kita menyentuhnya. Ayo, kita pergi saja. Apa yang kamu takutkan? Kita ini dua pria dewasa. Masa tidak bisa mengalahkan satu wanita saja? Serang. Nanti, kalau kalian butuh uang, cari saja aku. Jangan menindas teman sekolah lagi, mengerti? Aduh, Kak Jiang. Kalau tahu Anda sekaya ini, kami berdua sudah ikut dengan Anda sejak lama. Lihatlah kelakuanmu yang mata duitan itu. Kak Jiang, mulai sekarang kami berdua adalah anak buah Anda. Benar, benar sekali. Katakan saja jika ada perintah, apapun. Benar, benar. Kami berdua akan selalu siap sedia. Ya. Tidak perlu selalu siap sedia, hanya saja mulai sekarang, jangan ganggu Shen Nanfeng lagi. Oh, baik. Lalu, bantu aku memberi pelajaran pada seseorang. Hei bocah, kudengar kamu sangat sombong ya? Kenapa kamu harus cari masalah dan malah menyinggung bos kami? Siapa bos kalian? Kalian tahu tidak siapa aku ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Ibuku bilang, orang yang sedang membersihkan telinga tidak boleh diganggu. Masih sempat membersihkan telinga? Beraninya kamu mempermainkanku. Tuan, jangan, tolong jangan pukul wajahku, Tuan. Oh, ini barang milikmu. Anu, biar ku jelaskan padamu, aku bukan orang aneh. Barang yang kuberikan padamu tadi, itu hanya salah paham. Ini yang sebenarnya ingin kuberikan padamu, tunggu aku sebentar. Aku. Kok tidak ketemu ya? Di mana surat cintaku? Susah payah aku menulisnya, sampai menguras banyak pikiran. Walaupun aku tidak tahu apa yang ingin kamu berikan, tapi terima kasih atas ketulusanmu. Tidak apa-apa. Lain kali aku pasti tidak akan menghilangkannya lagi. Oh iya, Shen Nanfeng, sekolah akan segera mengadakan kompetisi sepak bola. Apakah kamu juga akan ikut bertanding? Kamu mau datang melihatku bertanding? Tapi, Memangnya tidak boleh? bukankah Lu Chengyu juga akan ikut bertanding? Melihat dia, aku lebih baik menonton tim nasional saja. Tentu saja boleh. Selamat datang untuk menonton. Baiklah, lain kali aku pasti akan memberimu hadiah yang baru. Ziyi, kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Dulu kamu tidak seperti ini. Shen Nanfeng, apa kamu tidak bisa melihat kalau aku sedang mengejarmu? Apa kamu membawa payung? Tidak bawa. Kebetulan sekali, aku pinjam sebentar ya. Terima kasih. Aku hanya ingin memakai milikmu. Memangnya tidak boleh? Jadi begini caramu mengejarku? Bukankah kamu tidak menghargainya? Aku menghargainya.
Aku juga ingin kamu memakai milikku. Shen Nanfeng, di kehidupan ini, ada kamu dalam masa mudaku. Sungguh menyenangkan. Dua anak buah itu efisiensinya cukup tinggi juga ya. Susu datang. Bu, tambahkan lebih banyak gula untukku. Ada apa dengan wajahmu ini? Kamu berkelahi dengan siapa? Aduh, aku menabrak sesuatu sendiri. Bisa-bisanya menabrakkan wajah sendiri sampai penuh dengan bekas tinju. Lu Chengyu, sepertinya kamu sedang bermimpi lalu ditabrak hantu ya? Jiang Zi, jangan senang di atas penderitaanku. Itu salahmu sendiri yang biasanya berbuat banyak kejahatan, membuat orang lain tidak tahan melihatmu, sehingga memberimu satu hajaran keras. Hal semacam menegakkan keadilan ini, tentu saja aku merasa senang. Bukan kamu. Dua anak kesayanganku, jangan bertengkar lagi. Aduh, wajah tampan putraku, jangan sampai ada bekas lukanya. Cepat ambil telur ini dan kompreslah. Bibi Wang, apa aku mengizinkanmu menyajikan susu? Mulai hari ini, di meja sarapan, keluarga Jiang tidak boleh ada susu, ganti dengan susu kedelai. Lalu, di meja keluarga Jiang tidak sembarang orang bisa duduk. Ada orang yang harus pergi sendiri, atau perlu aku yang mengusirnya. Jiang Zi, kapan kamu akan berhenti? Soal rapat orang tua itu, aku sudah memaafkanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Aduh benar Ziyi, jangan marah pada Cheng Yu lagi. Cheng Yu itu orangnya baik. Kamu minta maaf saja padanya. Dia pasti akan memaafkanmu. Bibi Wang, jika kamu masih tidak tahu batasan antara majikan dan pelayan, sepertinya kamu tidak cocok lagi bekerja di keluarga Jiang. Jiang Zi, beraninya kamu bicara seperti itu pada ibuku? Aku sudah mengatakannya. Memangnya bicara pada kalian harus pilih-pilih hari? Jiang Zi, apa sebenarnya maumu? Ibuku adalah orang tua. Dia adalah calon ibu mertuamu. Selagi aku masih bicara baik-baik, cepatlah bersikap penurut seperti dulu. Lu Chengyu, sampai sekarang kenapa kamu masih tidak bisa melihat situasi? Aku bukan lagi Jiang Zi yang dulu. Kamu, jika masih ingin menumpang hidup padaku, kamu harus berlutut dan tunduk patuh padaku. Zi, mengenai kejadian saat Luna dan Chenxi menyerangmu tempo hari, itu adalah kesalahan kami. Aku sudah membelikanmu sebuah tas. Jadi tolong maafkan kami, ya? Jiang Ziyi, Wangshu sudah berbaik hati memberimu hadiah. Apa maksud sikapmu ini? Luna, Zi adalah sahabat terbaikku. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Bai Wangshu benar-benar seorang dewi, sifatnya sangat baik. Bahkan dia berinisiatif meminta maaf pada Jiang Ziyi. Jiang Ziyi itu hanya iri karena hubungan Skul Hanglu dan Bai Wangshu sangat baik. Dasar orang yang tidak tahu. Terima kasih. Zi, aku dan Cheng Yu benar-benar hanya berteman. Aku tahu selama ini kamu menyukai Cheng Yu. Terimalah tas ini. Lalu minta maaf padanya. Dia pasti tidak akan mempermasalahkannya. Kembalikan padaku. Kembalikan. Ini dibelikan oleh Wangshu untukku. Kalian kembalikan padaku. Hei, Jiang Ziyi, sudah miskin? Masih saja beli tas palsu demi gengsi. Kenapa kamu begitu haus pujian? Benar sekali. Pantas saja Tuan Muda Lu tidak pernah menyukaimu. Setiap hari kamu ingin menjadi orang ketiga di antara Wangshu dan Tuan Muda Lu. Apa kamu tidak berkaca dulu seperti apa dirimu itu? Apakah kamu pantas? Teman sekelas, pinjam sebentar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Zi, aku benar-benar datang untuk minta maaf. Bahkan jika kamu tidak suka tas ini, tidak perlu sampai seperti ini. Pertama, aku sama sekali tidak suka Lu Chengyu. Aku merasa itu merendahkan seleraku. Kedua, setiap tas dari merek LC semuanya dibuat dengan tangan. Label buatan tangan seharusnya dipasang dengan 4 titik jahitan menggunakan jarum nomor terakhir. Bukan dengan jahitan rapat dari mesin jahit seperti ini. Bai Wangshu, kamu sengaja membelikan aku tas palsu untuk minta maaf padaku? Zi, aku tidak. Ya ampun, tidak mungkin kan? Bai Wangshu membeli tas palsu untuk minta maaf? Bukankah Bai Wangshu putri orang kaya? Kenapa dia masih membeli tas palsu? Benar juga, membeli tas palsu itu sangat lucu. Apa yang kalian bicarakan? Wangshu pasti menyuruh pelayannya untuk membeli tas itu. Pelayannya tidak mengerti barang,
dan tidak sengaja membeli yang palsu? Iya kan, Wang Shu? Sedangkan kamu Jiang Ziyi, Wang Shu dengan niat baik memberimu tas, bagaimanapun juga kamu tidak boleh mengguntingnya. Bahkan seekor anjing pun punya hati nurani yang lebih baik darimu. Sudahlah, Luna, Ziyi hanya tidak suka tas palsu saja. Tenang saja, lain kali aku pasti akan membelikanmu yang asli. Wang Shu, kenapa kamu begitu bodoh? Apapun yang kamu beli, dia tidak akan menghargainya. Dia hanya ingin mendekati Tuan Muda Lu. Dia tidak sadar diri apakah dia pantas atau tidak. Aku mengerti. Kamu itu sengaja membelikan tas palsu untukku, agar aku memakainya keluar, lalu membiarkan semua orang tahu bahwa aku memakai tas palsu, agar semua orang mengira aku ini orang yang haus kemewahan, kan? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Sial, kenapa dia menjadi begitu pintar? Kamu sendiri yang paling tahu apa niatmu. Baiklah, aku permisi dulu, aku mau pergi berkencan. Jiang Ziyi, jangan pikir kamu bisa menang dariku seperti ini. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Wang Shu, jangan marah. Lihatlah gayanya yang sombong itu. Lagi pula Tuan Muda Lu adalah milikmu. Ayo kita pergi. Jiang Ziyi, dasar kamu orang tak tahu malu masih berani datang melihat pertandingan Tuan Muda Lu? Aduh, apakah ini kotak bekal yang ingin kamu berikan pada Tuan Muda Lu? Sudahlah, jangan bermimpi. Begitu banyak orang yang sedang mengantre, tidak akan pernah sampai giliran pengemis sepertimu. Ziyi, semua hal yang lalu sudah berlalu. Hari ini kamu juga datang untuk memberi semangat pada Cheng Yu, kan? Lihat itu, Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu tampan sekali. Jiang Ziyi, jangan berpikir dengan datang hari ini bisa membuatku memaafkanmu. Shen Nanfeng. Jagoan sekolah Shen Nanfeng juga ada di sana. Dia terlihat lebih tampan memakai seragam bola. Meskipun dia jagoan sekolah, tapi aku dengar pelajaran dan olahraganya adalah nomor 1 di kelas sebelah. Gaya berandalan seperti ini paling aku sukai. Aku juga suka. Shen Nanfeng, akhirnya aku menemukanmu. Ini kubuatkan untukmu. Terima kasih, Ziyi. Pernah gagal sekali, kali ini pasti akan berhasil. Keberuntungan macam apa ini? Kenapa setiap kali aku mengejar pria, selalu berakhir kacau? Kali ini aku melakukannya dengan buruk, lain kali aku akan membuat yang baru lagi untukmu. Apapun yang kamu berikan padaku, aku akan menghabiskan semuanya. Dasar bodoh. Makanlah pelan-pelan. Shen Nanfeng. Shen Nanfeng. Berani tidak bertanding denganku. Yang kalah harus melakukan satu hal. Baiklah. Bagaimana pertandingannya? Adu penalti. Jangan bertanding dengannya, dia pasti punya niat buruk. Cih. Tenang saja. Jiang Ziyi ini hanyalah pemuja yang sudah tidak aku inginkan. Kenapa kamu masih menganggapnya berharga? Itu karena seleramu yang buruk. Lihat saja nanti. Menurut kalian siapa yang akan menang? Sudah jelas bukan? Pasti Tuan Muda Lu kita. Jangan lupa, Tuan Muda Lu adalah pemegang rekor jumlah gol terbanyak dalam satu pertandingan di sekolah kita. Lu Cheng Yu semangat. Shen Nanfeng, semangat, semangat. Lu Cheng Yu payah, payah. Shen Nanfeng semangat. Lu Cheng Yu payah. Shen Nanfeng, hebat sekali. Shen Nanfeng. Yah, Tuan Muda Lu kalah dengan sangat mengenaskan. Ternyata Shen Nanfeng yang merupakan penguasa sekolah yang dingin dan tangguh baru benar-benar luar biasa. Aku bahkan mulai menjadi penggemarnya. Jika Shen Nanfeng dibandingkan dengan Lu Cheng Yu, dia hanya kalah dalam hal kekayaan saja. Dalam aspek lainnya, dia benar-benar mengalahkan Lu Cheng Yu. Hei,
Apa kalian sudah melihat sendiri kekayaan Lu Chengyu? Jangan asal bicara, kita harus melihat bukti nyatanya. Oke, bicara soal itu, aku masih belum tahu seperti apa latar belakang keluarga Shen Nanfeng. Saat dia menyelamatkanku di kehidupan sebelumnya, dia sangat terpuruk saat itu. Sepertinya dia bukan dari keluarga kaya kan? Jiang Ziyi, bukankah kamu murid kelas 3? Kenapa kamu malah mendukung Shen Nanfeng? Benar. Dasar pengkhianat. Tak tahu malu. Yang satu orang jahat, yang satu lagi penguasa sekolah. Benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang sangat cocok. Shen Nanfeng, kamu keren sekali. Kamu benar-benar jauh lebih hebat daripada seseorang. Lu Chengyu, sekarang kamu harus menuruti Shen Nanfeng dan melakukan satu hal. Aku tidak berlatih akhir-akhir ini, makanya aku kalah. Ayo kita tandingkan hal yang lain. Lu Chengyu, jika kamu mau mengakui di depan semua orang bahwa kamu adalah seorang pengecut, maka tantangan ini akan aku anggap sudah selesai. Bagaimana? Berani mengakuinya tidak? Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menerima kekalahanku. Ziyi, kamu saja yang tentukan. Aku tahu. Di depan semua orang, nyanyikanlah satu lagu penuh Pleasant Goat dan Pretty Goat. Kamu sengaja memanfaatkan ini untuk balas dendam pribadi. Memangnya kenapa? Memang benar. Cepat nyanyi. Kalau tidak, sebentar lagi aku akan memikirkan hukuman yang lebih memalukan loh. Pleasant God dan Pretty God. Lan Yang, Fei Yang. Ah, lebih keras lagi, aku tidak dengar. Jangan lihat aku hanya seekor domba. Kecerdikan domba tak terbayangkan, rumput hijau menjadi lebih harum karenaku, masalah apapun yang menghambatku, tidak akan membuatku sedih. Chengyu, tunggu aku. Chengyu, jangan marah lagi. Tuan Muda Lu, jangan masukkan perkataan mereka ke dalam hati. Tenang saja, kami semua mendukungmu. Kali ini, biarkan saja mereka merasa bangga sejenak. Lain kali kami pasti akan membantumu membalas mereka, terutama wanita bernama Jiang Zi itu. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Wang Shu, untung ada kalian di sini. Terima kasih ya. Hei, Tuan Muda Lu, bagaimana kalau besok kita pergi minum dan karaoke bersama untuk meluapkan emosi? Benar, kami akan menemanimu menjernihkan pikiran. Kebetulan Grand Hyatt punya hotel villa. Kita bahkan bisa mengadakan pesta di luar ruangan. Sekalian saja buat Jiang Ziyi rugi besar. Oke, di hotel Grand Hyatt aku yang traktir. Wah, tidak salah lagi memang Tuan Muda Lu, sangat dermawan. Dasar kamu ini. Ziyi, aku menang. Mau minum cola? Boleh juga. Kalau begitu berjanjilah padaku untuk meminumnya dalam tegukan besar. Ayo teruslah minum. Shen Nanfeng, untuk merayakan kemenanganmu dalam pertandingan hari ini, besok, aku akan mengajakmu makan di Hotel Grand Hyatt. Kamu kenapa? Hah? Jun? Grand Hyatt? Itu karena Grand Hyatt adalah hotel milik keluargaku. Grand Hyatt agak terlalu mahal. Ayo kita cari tempat yang lebih terjangkau saja. Sepertinya Shen Nanfeng mungkin memang sedikit kurang dalam hal finansial. Tidak apa-apa, apa yang kamu maksud dengan mahal? Kamu memenangkan pertandingan hari ini, sudah seharusnya kita merayakannya. Ayo, aku yang traktir. Paman. Kemarilah. Feng, duduklah. Feng, aku dan ayahmu sudah saling kenal selama 20 tahun lebih. Kamu sendiri. Sudah aku anggap seperti anak sendiri, yang aku lihat tumbuh besar. Jika kamu bisa bersama dengan Yi, itu akan menjadi berkah baginya dan keluarga Jiang kami. Dan itu juga akan mewujudkan salah satu keinginanku. Paman, Yi itu sudah memiliki orang yang dia sukai. Aku tidak ingin memaksanya. Aku ingin dia bahagia. Ah, anak ini sudah terlalu aku manjakan, dia terlalu keras kepala. Tapi aku tetap berharap kamu bisa lebih menjaganya. Kamu itu sangat bijaksana. Aku merasa tenang. Tenang saja, Paman. Apa katamu? Halaman villa ini, atas dasar apa kamu tidak membukakannya untukku? Hotel Grand Hyatt, untuk mengadakan pesta di sini, pemilik kartu harus hadir secara langsung. Anda bukan pemilik kartu ini. Tapi sebelumnya aku selalu bisa datang ke sini. Sebelumnya karena ada Nona Jiang juga, tentu saja itu diperbolehkan. Kamu.
Kebetulan Nona Jiang sudah datang, lebih baik Anda langsung menemuinya saja. Teman-teman, dengarkan aku ya. Di sebelah sana. Aku sudah memesankan satu ruangan untuk kalian. Kalian pergi minum-minum dulu saja. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Jiang Ziyi, masih punya muka kamu datang ke sini. Bukankah kamu sedang mengejar-ngejar Shen Nanfeng itu? Kenapa cepat sekali kamu dicampakkan? Sekarang baru tahu rasa dan kembali mencari Tuan Muda Lu. Tapi Tuan Muda Lu, bukan tempat pembuangan sampah yang menerima segala jenis sampah. Jiang Ziyi, cepat pergi dari sini. Karena kamu sangat suka mendukung Shen Nanfeng, pesta Tuan Muda Lu kami tidak menyambutmu. Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan lebih dari $1 juta untuk mengadakan pesta perayaan bagi Lu Chengyu di sini, tapi akhirnya dia malah mencium Bai Wangshu tepat di hadapanku. Kalau begitu, Lu Chengyu, aku akan memberimu sebuah pesta perayaan yang takkan terlupakan. Ziyi, apa karena kamu melihat Chengyu kemarin kalah dalam pertandingan, dan suasana hatinya sedang buruk, makanya kamu sengaja datang untuk menghiburnya? Teratai putih kecil, kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Jiang Ziyi, kenapa kamu marah padanya? Kalau mau marah, marahlah padaku. Jika matamu itu buta, lebih baik didonorkan saja. Apa kamu tidak lihat kalau Bai Wangshu milikmu itu, yang terus menggangguku? Yang aku lihat hanyalah kamu sedang menyalahgunakan kekuasaanmu. Aku tidak punya waktu untuk bermain cinta segitiga denganmu. Aku sudah memesan villa. Hari ini aku akan mengadakan pesta luar ruangan untuk Shen Nanfeng. Dia sudah datang. Tuan Muda, sedang apa Anda di sini? Tuan Muda? Tuan Muda. Apa maksudmu dengan Tuan Muda? Aku kesini untuk mengantar pakaian dari Binatu. Manajer ini adalah pakaian hotel kalian yang sudah selesai dicuci. Oh, begitu. Aku tidak ingin identitasku terbongkar. Bantu aku bersandiwara. Manajer, lain kali teruslah gunakan jasa Binatu Xiaoye kami, ya? Baik. Untung saja aku terpikir cara ini, hampir saja ketahuan. Aku kira dia itu anak orang kaya, ternyata hanya pemilik tempat Binatu. Aku bilang ya Shen Nanfeng, seberapa miskin sebenarnya dirimu. Apa kamu tidak tahu kalau Junyue punya aturan berpakaian? Berpakaian seperti ini, kamu akan diusir oleh petugas keamanan. Sejujurnya, aku sangat kasihan padamu. Karena mencari kekasih baru yang seperti ini. Yang aku sukai adalah pribadi Shen Nanfeng ini. Kalau soal uang, aku punya banyak. Bukankah ini hanya masalah pakaian? Hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa dapat sebanyak apapun yang ku mau. Jika kamu melakukan ini hanya untuk menarik perhatianku, maka selamat, kamu sudah berhasil. Mumpung masih ada waktu, biarkan dia pergi, kamu tetap di sini, dan aku bisa anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kulit wajahmu benar-benar tebal, tidak ada tandingannya di dunia ini. Nanfeng, ayo kita pergi. Mau pergi? Luna, sudahlah. Kamu benar-benar anjing penurutnya. Apa katamu? Chengyu. Keren. Apa katamu? Aku ada di sini, dan kamu masih berani menyentuhnya? Chengyu, lupakan saja. Shen Nanfeng sangat pandai berkelahi. Lebih baik kita pergi saja. Ayo pergi. Jiang Ziyi, kamu tetap di sini. Tuan Muda Lu, kenapa kamu menyuruhnya tetap di sini? Kalau dia pergi, siapa yang akan membayar tagihanku? Karena kita semua adalah teman sekelas, menurutku, tidak perlu seperti ini. Kalian berdua, ikutlah ke pestaku bersama-sama. Lu Chengyu, kamu ini seperti kata, kamu sangat tidak tahu malu. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kamu pernah bilang, akan mengadakan pesta untukku setelah pertandingan selesai. Kamu tidak boleh membuatku malu. Apakah kamu punya harga diri atau tidak? Apa hubungannya denganku? Saat aku ditindas tadi, kamu diam saja tanpa berbuat apa-apa. Sekarang atas dasar apa kamu menuntutku? Bukankah itu karena kamu yang menindas Wangshu duluan? Lagi pula, kamu juga tidak terluka. Baiklah. Begini saja, mulai sekarang, aku akan menjaga jarak dengan Bai Wangshu. Lalu, kamu bantu aku bayar tagihannya dulu. Bicara sepanjang ini, ternyata hanya demi membayar tagihan? Lu Chengyu, demi harga dirimu, kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Jadi begitu ya? Baiklah kalau begitu, bawa saja mereka ke sini, ke tempat terbesar dan terbaik, Villa Agung. Semua pengeluaranmu hari ini, aku yang bayar. Jiang Ziyi ini, ternyata masih tetap menjadi pengikut setiaku. Oke, teman-teman. Ke Villa Agung. Ayo berangkat. Ziyi, kenapa kamu? Karena dia sangat ingin mempertahankan citranya sebagai orang kaya, maka aku akan membiarkannya.
merasakan pesta yang takkan pernah dia lupakan seumur hidup. Ayo, semuanya, nikmati makanan dan minumannya ya. Tos. 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 Tidak salah lagi, Tuan Muda Lu. Villa mewah ini adalah villa termahal di Grand Hyatt. Semua yang bisa datang ke sini adalah orang-orang terpandang. Tapi Tuan Muda Lu, tadi kamu sungguh sangat murah hati. Jika kamu tidak menahanku tadi, aku pasti akan memberi pelajaran pada wanita itu. Benar sekali. Hanya anak seorang pelayan, beraninya dia menantang kita. Jika bukan karena kebaikan hati Tuan Muda Lu, dia tidak akan pernah bisa masuk ke sini seumur hidupnya. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tuan Muda Lu. Karena sudah membuatku membuka mata. Ziyi, semua yang dipesan Tuan Muda Lu sangat mahal. Kamu pasti belum pernah memakannya sebelumnya. Jadi ini kesempatanmu untuk mencicipinya. Tuan Muda Lu memang sangat dermawan. Aku dengar paket termahal di sini harganya mencapai $1 juta. Bagaimana kalau Tuan Muda Lu membiarkan kami melihatnya? Bicara begitu banyak, sebenarnya kamu masih peduli padaku, dan tidak bisa melepaskanku. Baiklah. Bukankah itu hanya paket termahal? Kalian pesan saja sesuka hati, aku punya banyak uang. Lu Chengyu, dulu, semua pakaianmu. Aku yang membelikannya. Baju dan sepatu yang kamu pakai hari ini, sepertinya semuanya barang sewaan, aku takut kamu bahkan tidak berani melepas label harganya. Tuan Muda Lu, aku ingin bersulang untukmu. Apa kamu buta? Maafkan saya Tuan Muda Lu, saya tidak sengaja. Jin Luna, pakaian yang dikenakan Tuan Muda Lu ini setidaknya seharga $1 juta. Apa kamu sanggup menggantinya? Saya benar-benar tidak sengaja. Lalu bagaimana ini? Bagaimana mungkin saya bisa menggantinya? Chengyu, sepertinya noda ini tidak bisa dibersihkan. Mengenakan pakaian kotor itu sangat tidak nyaman. Karena tidak bisa dibersihkan, lepaskan saja bajunya. Agar tidak merusak citra Tuan Muda Lu sebagai seorang pria terhormat. Tidak perlu. Cukup dilap saja. Hei, udara malam ini dingin? Mengenakan pakaian basah. Bagaimana jika kamu masuk angin? Jiang Zi, apa kamu sengaja ingin melawanku? Hah? Apa? Tuan Muda Lu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Aku melakukan ini demi kesehatan dan juga citramu. Lagi pula, kamu tidak perlu merasa malu. Kamu kan tidak hanya memakai atasan saja. Bukankah begitu, teman sekelas Bai? Kenapa Chengyu tidak mau melepaskan jasnya? Mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan dari kami? Sudah kubilang tidak perlu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Wanita ini, sudah bagus tidak membelikannya untukku. Sekarang dia sengaja ingin membuatku malu di depan semua orang. Chengyu, apa yang dikatakan Zi itu benar? Sebaiknya lepaskan saja. Luna, Chengxi, kemari dan bantu dia. Tidak perlu. Benar-benar tidak perlu. Aduh, Tuan Muda Lu, jangan sungkan. Sudah kubilang tidak perlu. Aduh, Tuan Muda Lu, kenapa kamu memakai baju tapi label harganya belum dilepas? Jangan-jangan ini baju sewaan? Aku tadi buru-buru keluar rumah. Jadi lupa melepasnya. Benar sekali. Jiang Zi, bagaimana sih cara kerjamu? Kamu bekerja sebagai pelayan di rumah Tuan Muda Lu. Ini sudah menjadi tugasmu. Kenapa tidak bisa becus, malah memfitnah tuanmu sendiri? Oh. Kalau begitu, biar aku lepaskan sekarang. Jiang Zi, kamu sengaja ingin melawanku, ya? Hah? Aku tidak bermaksud begitu kok. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bagaimana jika teman-teman salah paham saat melihat label hargamu dan mengira kamu hanya sedang berlaga? Ternyata kamu sama sekali bukan putra orang terkaya. Lalu merasa kamu telah membohongi semua orang, bagaimana jadinya nanti? Beraninya bilang kami ditipu. Padahal jelas-jelas kamu sendiri yang pembohong. Setiap hari berlagak seperti seorang putri kaya raya. Aktingmu sungguh luar biasa. Kamu pikir kami sudah lupa? Bagaimana dulu kamu mengejar Tuan Muda Lu seperti penjilat yang menyedihkan? Sungguh konyol. Manusia itu harus tahu diri. Kamu itu tidak lebih dari seekor anjing milik keluarga Lu. Benar sekali. Manusia itu memang harus tahu diri. Sayangnya, ada orang yang justru tidak sadar akan posisinya. Sebenarnya siapa yang jadi majikan? Dan siapa yang jadi anjingnya? Cukup. Ini sudah keterlaluan. Jiang Zi, jangan lupa kalau Tuan Muda Lu kami adalah putra orang terkaya. Hanya dengan menjentikkan jari, dia bisa memberi kalian pelajaran. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana Tuan Muda Lu akan memberi kami pelajaran. Panggil manajer ke sini sekarang. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Wanita itu. Usir dia dari sini sekarang juga. Dia bukan tamu saya. Tapi sepertinya kami tidak bisa melakukan itu. Hei, bagaimana caramu bekerja? Tidakkah kamu lihat Tuan Muda Lu ada di sini?
Dia menyuruhmu untuk mengusir kedua orang ini. Apa kamu tidak mengerti? Atas dasar apa? Aku adalah pelanggan tingkat hitam di sini. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhku. Pihak Junyue selalu berpegang pada prinsip bahwa pembeli adalah raja. Tentu saja tidak ada alasan bagi kami untuk mengusir pelanggan kami. Apa kamu tidak tahu cara berbisnis? Tuan Muda Lu adalah raja kalian yang sebenarnya. Sepertinya bos kalian sudah tidak ingin berurusan lagi di kota Yun. Aduh, aku benar-benar merasa sangat takut. Lu Chengyu, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa terus berakting. Aula mewah ini lumayan juga. Mengadakan pesta di sini pasti memakan banyak biaya kan? Benar sekali, Tuan Muda Lu. Kalau begitu silakan selesaikan pembayarannya dulu. Ini tagihannya. $980.000. $980.000? Benar, Tuan. Kami sudah memverifikasinya, tidak mungkin ada kesalahan. Catat saja dulu di tagihan saya. Mohon maaf, Tuan, di tempat kami tidak ada aturan untuk mencatat tagihan. Sebaiknya Anda bayar sekarang juga. Pergi bayar tagihannya. Untuk masalah hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu lagi. Tuan Muda Lu kan punya harta kekayaan ratusan juta dolar. Satu set pakaian saja, harganya beberapa juta dolar. Apalagi dia begitu murah hati, mentraktir makan teman-teman sekelasnya. Aku hanyalah orang biasa, mana mungkin, Tuan Muda Lu memintaku untuk membayar tagihannya. Jiang Ziyi, jangan keterlaluan. Sebenarnya apa yang harus kulakukan agar tagihannya dibayar? Begini saja, tampar dirimu sendiri, dan katakan dengan keras bahwa kamu bersalah. Jika aku senang melihatnya, aku akan membayarkan tagihannya untukmu. Apa yang terjadi? Kenapa aku dengar Tuan Muda Lu minta Jiang Ziyi yang membayar tagihannya? Tidak mungkin, kan? Bukankah Tuan Muda Lu adalah tamu VIP di Junyue? Si miskin Jiang Ziyi ini tidak akan sanggup membayar tagihan ini. Hei, apa kamu tidak punya mata? Tuan Muda Lu kami ada di sini. Tuan Muda Lu adalah tamu VIP di Junyue kalian ini. Mana mungkin membayar makan saja dia tidak mampu? Lebih baik sekarang kamu segera berlutut di hadapan Tuan Muda Lu. Kalau tidak, aku akan lapor bosmu untuk memecatmu. Sebenarnya apa yang harus kulakukan agar kamu mau membayar? Kalau begitu, 2 tamparan. Baik. Kamu benar-benar kejam. Chengyu, ada apa denganmu? Aku salah. Ah, apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku mengaku salah. Manajer, bayar tagihannya. Mengapa Lu Chengyu sampai meminta maaf pada Jiang Ziyi dan membiarkan Jiang Ziyi yang membayar? Mungkinkah statusnya sebagai orang kaya itu palsu? $988.000. Ternyata 2 tamparan dari Tuan Muda Lu kita. Sangat berharga ya. Jiang Ziyi, ternyata kamu bisa mengeluarkan uang $988.000. Jiang Ziyi, kamu sengaja menginjak-injakku? Ingin semua orang tahu bahwa aku hanyalah orang miskin. Jiang Ziyi, aku akan membalasmu. Aku akan membuatmu merasakan penghinaan yang jauh lebih besar dari ini. Ini baru sedikit penghinaan, dan kamu sudah tidak tahan, dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku dulu. Ini masih belum cukup untuk menebusnya. Chengyu, mengapa kamu membiarkan Ziyi membayar? Bahkan sampai meminta maaf padanya? Mana ada majikan yang minta maaf pada pelayan? Lu Chengyu, jangan-jangan kamu bukanlah orang kaya? Bagaimana bisa? Maksudku, kartu bankku ada padanya, lalu, ibunya bekerja di rumahku, dan memintaku untuk menjaganya. Jadi, tadi hanya ada sedikit kesalahpahaman. Pantas saja. Dengar ya, Jiang Ziyi, apakah kamu tidak punya malu? Apa kamu benar-benar berpikir setelah mendapatkan kartu bank, kamu bisa menjadi putri kaya sungguhan? Tuan Muda Lu, cepatlah kamu beritahu ayahmu yang merupakan orang terkaya itu, pecat saja pelayan yang tidak tahu diri dan menyebalkan ini. Tidak apa-apa. Yang benar tidak akan pernah menjadi salah, dan yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Cukup untuk hari ini. Aku sedang tidak selera makan. Chengyu, tunggu aku. Sekarang kamu senang? Tentu saja. Melihat mereka dipermalukan, membuatku sangat senang. Ini sudah disiapkan untuk Anda, bos. Bos, Jika identitasku sampai terbongkar, kamu akan segera dikirim ke kantor cabang di Afrika. Teruslah berakting denganku. Dia tadi bilang maaf. Maaf?
Mohon maaf sebesar-besarnya. Mereka bilang, karena sudah mengganggu kenyamanan kita, mereka memberikan beberapa kompensasi. Ini adalah hidangan, seharga $988.000. Silakan dinikmati. Selamat menikmati. Hidangan ini memang lumayan, pantas saja restoran ini sangat terkenal. Ini belum seberapa. Lain kali aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Boleh juga, kalau begitu besok datanglah ke rumahku, aku ingin lihat kemampuanmu. Tentu saja. Ini adalah pertama kalinya Nanfeng datang ke rumahku sebagai tamu. Aku harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Beberapa kali menyatakan cinta sebelumnya selalu berakhir gagal. Kali ini, aku harus berhasil atau tidak sama sekali. Semangat! Aku benar-benar terlihat cantik ya. Tuan Muda Lu, inikah rumahmu? Ini bukan apa-apa. Tahun lalu saat aku memenangkan kompetisi matematika, ayahku membelikannya begitu saja untukku. Wah, Jiangshan Chenyuan, milik distrik Nancheng. Sebuah villa seharga ratusan juta dolar, diberikan begitu saja kepada Tuan Muda Lu. Maafkan aku, Tuan Muda Lu. Seharusnya hari itu di pesta aku tidak meragukanmu. Kamu memang benar-benar orang kaya yang sesungguhnya. Jiang Zi setiap hari Sabtu selalu pergi ke kelas yoga. Dengan begitu mereka tidak akan mencurigai identitasku. Ayo masuk. Wah, semua furnitur ini diimpor dari Prancis kan? Semuanya dibelikan oleh ayahku. Tidak menyangka keluarga Lu Chengyu. Benar-benar sekaya ini, aku harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Tuan Muda Lu, gaya rumahmu terlihat sangat penuh dengan nilai budaya. Benar-benar layak disebut rumah orang terkaya. Chengyu, aku tahu kamu orang yang setia kawan. Tapi akhir-akhir ini Zi benar-benar sudah keterlaluan. Tidak apa-apa, dengan sifatnya yang seperti itu, aku sudah terbiasa. Chengyu, kamu memang sangat pengertian. Kenapa di sini ada foto Jiang Ziyi? Kenapa Jiang Zi meletakkan barang sembarangan? Apa dia tidak tahu kalau ini rumahku? Jiang Zi ini benar-benar sudah keterlaluan. Dia menganggap tempat ini seperti rumahnya sendiri. Kalau ini bukan rumahku, memangnya ini rumahmu? Kenapa Jiang Zi bisa ada di rumah? Jiang Zi, bahkan Tuan Muda Lu sebagai pemiliknya belum bicara, kamu hanyalah seorang pelayan. Atas dasar apa kamu berani mengatur di sini? Seorang pelayan seharusnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan statusnya. Kami ada banyak orang di sini. Sana, ambilkan sepiring buah lagi untuk kami. Kau menyuruhku? Aku sedang mengajarimu cara bekerja. Orang yang tidak tahu diri sepertimu, hanya karena Tuan Muda Lu berhati baik, dia mau menampungmu di keluarga Lu sebagai pelayan. Luna, jangan marah lagi. Zi, kami belum makan siang. Bagaimana kalau kamu buatkan makan siang? Benar, Jiang Zi. Apa kamu tidak punya inisiatif? Lu Chengyu, aku berani memasaknya, tapi apa kamu berani memakannya? Itu. Sebaiknya kita makan di luar saja. Baru saja buka restoran Sichuan di dekat sini. Lu Chengyu, kalau begitu, aku akan meladeni kalian. Jangan begitu, Tuan Muda Lu. Meskipun aku tidak bisa memasak, tapi aku ingat. Di ruang bawah tanah ada koleksi minuman yang baru dibawa pulang oleh Tuan Besar. Harganya $200.000 per botol. 200.000? Karena Tuan Muda Lu berteman baik dengan kalian semua. Bagaimana kalau mengajak teman-teman mencicipinya, supaya kalian bisa membuka wawasan? Anggur seharga $200.000. Tuan Muda Lu, bolehkah? Bolehkah, Chengyu? Ayo. Kami juga menemukan makanan kaleng di ruang bawah tanah. Apa yang tertulis di kaleng ini? Kenapa aku tidak mengerti satu kata pun? Bukankah ini bahan makanan mewah yang khusus diimpor dari Prancis oleh Tuan Muda Lu? Benar, ini barang impor. Harganya cukup mahal, jadi tidak banyak orang yang tahu. Tuan Muda Lu hebat sekali. Makan di rumahmu saja bisa menambah wawasan. Wang Shu, ini semua berkat keberuntunganmu. Tentu saja. Inilah kehidupan yang kuinginkan. Posisi nyonya di rumah ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Semuanya silakan makan, nanti aku tinggal bicara saja kepada ayahku.
Ini memang bahan makanan mewah. Aromanya saja sangat harum. Dia memakan bahan makanan mewah itu. Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu. Dari mana datangnya anjing ini? Ini belum waktunya makan bagi Xiao Guai. Siapa di antara kalian yang membuka kaleng makanan anjing ini? Ini belum waktunya makan untuk Xiao Guai. Siapa di antara kalian yang membuka kaleng makanan anjing ini? Untung saja aku belum memakannya. Jiang Zi, kamu sengaja melakukannya. Kamu sengaja membiarkan kami memakan makanan anjing. Lalu kenapa? Salah kalian sendiri karena berpikiran sempit, bahkan tidak bisa mengenali makanan hewan. Siapa kalian? Masuk tanpa izin. Merusak properti. Ikut saya ke pos keamanan sekarang. Lalu kamu siapa? Ini adalah rumah Tuan Muda Lu kami. Kami adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tuan Muda Lu. Saya adalah kepala pelayan di Jiangshan Chenyuan ini. Memangnya kenapa kalau kamu kepala pelayan? Bukankah kamu tetap saja seorang pelayan? Cepat bawa pergi hewan ini. Apa? Kalian bahkan menyentuh koleksi anggur milik Tuan Besar. Tuan Muda Lu, kepala pelayan ini dan anjing ini benar-benar tidak tahu diri, beraninya mereka menentangmu. Cepat pecat saja dia. Keluarga Jiang kami tidak pernah memiliki Tuan Muda. Bukankah ini keluarga Lu? Kapan ini berubah menjadi keluarga Jiang? Kepala pelayan, usir mereka. Pergi, pergi. Cepat pergi dari sini. Jangan, Ziyi. Ziyi. Cepat pergi. Cepat pergi dari sini. Tuanku tidak akan mempermasalahkan kerugian yang kalian buat. Jika ada lain kali, kami akan lapor polisi. Aduh, aku... Lu Chengyu, kenapa kamu bisa diusir oleh pelayanmu sendiri? Sebenarnya ini rumahmu atau bukan sih? Chengyu, sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? Aku punya banyak properti. Aku jarang datang ke sini. Jadi wajar saja kalau pelayan ini tidak mengenaliku. Lalu atas dasar apa, Jiang Zi bisa tinggal di sana? Itu karena aku takut kamu membencinya. Makanya aku membiarkannya di sini. Kita kan biasanya tinggal di pusat kota. Kamu juga tahu itu, kan? Benarkah? Chengyu, jangan membohongiku. Mana mungkin aku membohongimu? 2 hari lagi hari ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan sebuah kalung seharga 10 juta dolar. Bisa menyiapkanku kalung seharga puluhan juta dolar? Sepertinya aku memang salah paham pada Chengyu. Mana mungkin dia orang miskin? Chengyu, kamu tahu, aku bersamamu, bukan karena uangmu. Aku tahu. Kalau begitu aku pulang dulu. Luna, Chenxi, ayo kita pergi. Putraku, gadis sialan Jiang Ziyi itu sekarang semakin tidak penurut saja. Kita harus cari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Tak perlu takut, Ibu. Jangan khawatir. Selama aku mau, segala milik Jiang Ziyi akan menjadi milikku. Jiang Ziyi pernah memberiku sebuah kalung semanggi. Meminta sedikit biaya ganti rugi mental. Seharusnya boleh saja, kan? Memang putra kesayangan ibu. Haha, pintar sekali. Apa yang menjadi milik kita memang harus diambil kembali. Tunggu saja, ibu akan membantumu. Aku tahu di mana kalung itu berada. Putraku, masuklah. Ibu ada di sini untuk menjagamu dari gadis sialan itu. Dengan kalung ini yang bernilai 10 juta dolar, akhirnya aku bisa menyingkirkan Jiang Ziyi untuk selamanya. Jangan mendekat. Sedang apa kamu di sini? Tempat ini tidak menyambutmu. Ini adalah keluarga Jiang milikku, dan Shen Nanfeng adalah tamu yang aku undang sendiri. Jika kamu tahu diri, segera pergi dari sini. Jiang Zi, di sekolah kamu sudah berani mengejar pria liar. Sekarang kamu malah membawanya ke rumah. Apa kamu juga akan membawanya ke tempat tidur? Jaga ucapanmu. Dasar pasangan tak tahu malu, tunggu saja pembalasanku. Nanfeng?
Apakah bunga ini pemberianmu untukku? Sangat cantik. Nanfeng. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik padamu. Lihat, bukankah ini sangat lucu? Lu Chengyu sedang dikejar sampai kocar-kacir. Kimi, kamu benar-benar putri ibu yang baik. Kamu kenapa? Kamu marah? Zi, kamu mengundangku ke rumahmu? Apa hanya untuk membuat Lu Chengyu kesal? Shenxi jagoan sekolah milikku, apakah ini tandanya kamu cemburu? Aku menyukaimu hanya karena kamu adalah Shen Nanfeng, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa katamu? Kamu menyukaiku? Shen Nanfeng, apa kamu bodoh? Aku sudah menyatakan perasaanku padamu berkali-kali sebelumnya. Meskipun sebelumnya tidak pernah benar-benar berhasil. Halo, Tuan. Segeralah pulang. Nona muda membawa pulang pria asing tak dikenal. Mangana mandaha. Kemarilah. Wah, ini setara dengan standar hotel bintang 5. Sudah kubilangkan, aku tidak membohongimu, kan? Kamu sudah membuatkan kue untuk berapa banyak wanita? Cuma kamu satu-satunya, bayaranku sangat mahal. Kalau begitu, aku akan memintamu untuk tetap di sini. Kamu mau apa? Jangan macam-macam ya. Tuan sudah pulang? Nona sedang menunggu Anda. Ayah, dia adalah... Nona belakangan ini selalu bersama pria parasit itu. Mereka sering keluyuran bersama. Saya sudah menasihatinya tapi dia tidak mau dengar. Untung Tuan sudah pulang. Kalau tidak, mereka mungkin akan melakukan sesuatu. Jangan pikir aku tidak tahu bagaimana kamu dan anakmu yang tidak berguna itu menindas putriku. Saya tidak melakukannya. Dulu, jika bukan karena Zi memohon padaku, mana mungkin aku menampung ibu dan anak yang berhati licik seperti kalian? Beraninya kamu di hadapanku, keluarga Jiang, berbuat licik pada putriku. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Tapi, Nona dan pria itu... Kamu tidak pantas menggunakan tanganmu untuk menunjuk putriku. Putriku bebas berteman dengan siapapun yang dia inginkan, pelayan sepertimu tidak berhak ikut campur. Kesabaranku terhadapmu sudah mencapai batasnya. Besok, kamu tidak perlu datang lagi. Saya salah, Tuan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Nona, cepat bantu aku memohon pada Tuan. Sudahlah. Zi, menurutmu bagaimana? Ayah akan mendengarkanmu. Bibi Wang, terhadapmu dan Lu Chengyu, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Aku harap kamu bisa tahu diri dan pergi. Aku mengerti. Keserakahan manusia itu tidak ada habisnya. Apa yang kalian tanam, pada akhirnya akan kalian tuai sendiri buah pahitnya. Halo, Paman Jiang. Saya adalah Shen Nanfeng. Ada kabar baik untuk Anda. Saya dan Yi akhir-akhir ini berhubungan dengan sangat baik. Tetapi dia belum tahu identitas saya. Dia mengira saya hanyalah pria miskin. Oleh karena itu saya mohon bantuan Anda untuk sementara merahasiakan identitas saya. Sampai tiba saatnya Yi benar-benar menerima saya akan menjelaskan segalanya padanya. Ayah, kenapa ayah pulang tanpa memberitahu lebih dulu? Kamu sudah ada yang menemani. Apa kamu masih bisa mengingat ayahmu ini? Ayah, aku baru saja ingin memperkenalkannya. Kamu, ikut saya keluar sebentar.
Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka tidak sedang membicarakanku, kan? Atau mereka sedang menanyakan latar belakang keluarga Nanfeng? Gawat. Jika ayah sampai tahu bahwa Nanfeng adalah pria miskin, bagaimana ini? Ayah tidak akan mempersulitnya, kan? Ayah, jangan mempersulit dia. Sebenarnya aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Lihatlah putriku ini begitu tegang. Dia benar-benar peduli padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Aku hanya punya satu putri saja. Tenang saja, Paman. Jika aku tidak memperlakukannya dengan baik, orang pertama yang tidak akan memaafkanku, pastilah diriku sendiri. Ayah. Ayah. Sudah sebesar ini, kenapa masih saja ceroboh begini? Ayah, aku harus tetap bersamanya. Tidak peduli seberapa miskinnya dia, aku akan tetap bersamanya. Aku setuju kok. Ayah. Ayah setuju? Ada apa? Kamu sampai terpaku karena senang, ya? Ayah, terima kasih. Aku tahu ayah yang terbaik, tapi kenapa ayah bisa setuju? Kupikir ayah akan meremehkan Nanfeng karena dia pria miskin dan menganggap status sosial kita tidak sederajat. Gadis bodoh, jika dibandingkan dengan keluarga Shen, justru keluarga kitalah yang beruntung bisa bersamanya. Anak muda, tidak apa-apa jika sedikit miskin, asalkan mau berusaha dan baik padamu, bagaimana mungkin ayah akan meremehkannya? Sudahlah, kalian bicaralah berdua. Nanfeng, ayahku akhirnya setuju kita bersama. Mulai sekarang kita bisa menjalin hubungan secara terang-terangan. Haruskah aku berterus terang saja? Ziyi, sebenarnya aku. Keluargaku juga tidak semiskin itu. Ziyi, aku menerima undangan dari sekolahmu untuk menghadiri upacara kelulusan kalian. Kamu ini, jangan terus memikirkan soal pacaran, belajarlah dengan giat. Ayah. 2 peringkat teratas pada ujian akhir kali ini, tidak hanya bisa memberikan pidato di atas panggung, tapi juga bisa pergi belajar ke luar negeri bersama. Nanfeng, dia selalu berada di peringkat 5 besar sekolah loh. Baik, aku mengerti. Aku pasti akan memperjuangkan kesempatan ini. Bagus. Tenang saja paman-paman, kami pasti akan berusaha keras. Kapan kita mulai belajarnya? Bukankah waktunya masih cukup awal? Belajar 2 hari lagi saja. Nilai-nilaiku sih, selalu berada di 5 besar, untuk masuk 2 besar, masih ada harapan kalau aku berusaha. Seandainya saja gadis yang pergi ke luar negeri bersamaku adalah orang lain. Belajar hari ini juga. Mau belajar fisika atau matematika, Guru Shen? Mahasiswi Jiang Ziyi, ini adalah materi tahun pertama. Kamu sudah mahasiswa tahun keempat, tapi masa tidak tahu? Coba katakan padaku, 3 tahun masa kuliahmu, apa saja yang kamu lakukan? Kamu kan sudah tahu. Oh, aku ingat sekarang, kamu sibuk mengejar Lu Chengyu ya? Saat itu aku masih terlalu muda, jadi aku melakukan kesalahan. Kamu cemburu lagi ya? Apa penampilanku ini? Terlihat seperti sedang marah? Duh, aku salah. Jangan pergi dong. Dasar pengetahuanmu terlalu buruk, hanya mengandalkan waktu sesingkat ini untuk les, itu sama sekali tidak cukup. Mulai besok, setiap selesai kelas, tunggulah aku di ruang kelas, aku akan memberimu pelajaran tambahan. Kalau begitu, bukankah itu artinya aku bisa bersamamu setiap hari? Baiklah, Guru Shen. Aku benar-benar tidak tahu, apa kamu kesini untuk tidur, atau untuk belajar? Sudah bangun? Shen Nanfeng, senang sekali ada kamu di sini. Coba lihat, soal yang satu ini adalah materi tentang kalkulus. Kamu hanya perlu menemukan rumus yang tepat, maka soal ini akan terpecahkan. Lalu yang ini juga. Untuk soal ini, kamu masukkan dulu rumusnya, lalu hitung jumlahnya. Tidak fokus lagi, apa yang sedang kamu gambar? Coba aku lihat.
Teman sekelas Jiang Zi, dalam menggambar, hati dan tangan harus menyatu. Kamu juga sedang menggambarku? Aku penasaran kali ini, siapa yang akan jadi juara 1 dan 2? Iya, ya. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk naik ke atas panggung saat upacara kelulusan nanti. Apa perlu dipertanyakan lagi? Sudah pasti adalah Tuan Muda Lu dan Wang Shu kita. Yuk, Jiang Zi. Ini adalah hasil untuk 100 besar. Memangnya ada urusan apa kamu di sini? Kamu ini polisi jalanan, ya? Urusanmu luas sekali. Orang yang selalu berada di peringkat bawah sepertimu, ternyata tidak takut mempermalukan diri sendiri, dan malah lari ke sini untuk melihat nilai. Kenapa aku tidak boleh datang? Apa? Wang Shu peringkat 4, dan Tuan Muda Lu peringkat 3. Bagaimana mungkin? Ternyata ada seseorang yang melampaui nilai Tuan Muda Lu dan Wang Shu. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Shen, Nan, Feng, Jiang Zi, bagaimana mungkin? Nan Feng, kita berhasil melakukannya. Terima kasih banyak. Sudah kubilang, kamu pasti guru terbaik di seluruh dunia. Akhirnya kita bisa bersama-sama berdiri di panggung upacara kelulusan. Orang yang harus kamu berterima kasih adalah dirimu sendiri. Kamulah murid terbaik di seluruh dunia. Ini sungguh konyol. Dia jelas-jelas selalu berada di peringkat terakhir. Bagaimana mungkin kali ini nilainya bisa sebagus ini? Apakah guru melakukan kesalahan? Daftar nilai ini sudah dikonfirmasi. Tidak mungkin ada kesalahan. Jiang Zi, kamu licik sekali. Taktik apa yang sebenarnya kamu gunakan sampai bisa mendapatkan peringkat ini? Taktikku adalah mencari seorang guru yang hebat, menjalin kasih dengannya, dan belajar bersama. Jiang Zi, menurutku kamu hanyalah seorang pencuri. Kamu telah mencuri nilai milik Tuan Muda Lu dan Wang Shu. Terserah apa kata kalian. Yang jelas sekarang, nilai dan kesempatan naik ke panggung sudah ada di tanganku. Sedangkan kalian hanya bisa banyak bicara saja. Dasar pecundang. Zi. Cheng Yu. Ada apa, Tuan Muda Lu? Sudah lama kita tidak main bersama. Kebetulan malam ini aku ada waktu luang. Ayo makan bersama. Tuan Muda Lu, aku tidak memedulikanmu, bukan karena kamu tidak punya waktu, tapi karena menurutku kamu hanya pembawa sial. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Kuharap Tuan Muda Lu bisa menjaga sikap. Jiang Zi, kamu serius? Aku dan Wang Shu hanya berteman saja. Kamu benar-benar berhubungan dengannya? Apa yang kamu tahu? Ini yang namanya cinta sejati. Orang sepertimu, yang tidak pernah diajari dan tidak pernah dicintai, dasar malang, tidak akan pernah mengerti. Apakah Jiang Zi benar-benar sudah berubah sifat? Kenapa kamu terlihat sangat senang? Tentu saja. Lulus ujian dengan nilai terbaik adalah salah satu dari 4 kebahagiaan besar dalam hidup. Saat lulus ujian dengan nilai terbaik, apa kalimat sebelumnya? Itu sih mudah. Malam pertama pernikahan. Emas. Menyebalkan. Sebagai hadiah karena kamu lulus ujian, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tapi sebentar lagi ada kelas. Bolos saja. Sebenarnya mau kemana? Misterius sekali. Dia tidak berniat melakukan hal itu, kan? Anak pintar, jangan buka matamu ya. Itu, Shen dan Feng, menurutku kita sekarang masih terlalu muda. Ada beberapa hal yang belum siap aku lakukan. Sudahlah, aku akan melakukannya saja. Lagi pula di kehidupan ini, aku sudah memilih dia. 3, 2, 1, kejutan. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku bersedia. Zi, memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Ternyata hanya begini. Lalu kamu pikir apa? Shen Nanfeng jahat, membuatku seolah-olah seperti wanita mesum saja. Kalau berani, jangan pernah cium aku lagi nanti. Yah, padahal aku sudah menyiapkan hadiah untuk seseorang, tapi dia tidak mau bicara padaku. Sepertinya usahaku sia-sia.
lebih baik dibuang saja. Hei, siapa bilang aku tidak mau? Shen Nanfeng, aku perintahkan kamu, ambilkan hadiah itu untukku. Aduh. Sekarang, sudah tidak marah lagi, kan? Sedikit lagi. Apa ini sudah cukup? Kamu masih punya muka untuk pulang? Kekayaan keluarga kita yang sudah di depan mata, semuanya hancur karena ulahmu. Hei, mana barang-barang yang diberikan Jiang Ziyi padamu sebelumnya? Sini berikan padaku, akan kugadaikan semuanya. Ibu, hadiah untuk Wang Shu belum ada kejelasan. Barang-barang itu tidak bisa kuberikan pada ibu. Apa jiwamu sudah terpikat oleh wanita penggoda itu? Keluarga kita bahkan sudah tidak bisa makan, tapi kamu masih saja memikirkan wanita penggoda itu? Keluarga Wang Shu tidak kalah hebat dari keluarga Jiang. Ibu tenang saja. Begitu aku berhasil membujuk Wang Shu, dan kami resmi menikah, aku akan membawamu tinggal di rumah mewah, dan mengendarai mobil mewah. Apa keluarganya? Benar-benar sekaya keluarga Jiang Ziyi? Kamu tidak membohongi ibu, kan? Kita ini keluarga. Mana mungkin aku membohongimu? Putraku, setelah kehilangan Jiang Ziyi, Bai Wangsu adalah satu-satunya harapan kita. Kamu tidak boleh gagal lagi. Mengerti? Asalkan aku bisa memegang erat Bai Wang Shu, aku pasti bisa menjadi orang kaya lagi. Hei, jam tangan ini adalah Patek Philippe, model jam tangan berlian terbaru. Hanya ada 10 buah di seluruh dunia. Tidak salah lagi, ini Tuan Muda Lu, memang sangat berkelas. Cheng Yu, jam ini terlalu berharga, aku juga tidak punya acara untuk memakainya. Bagaimana kalau aku kembalikan saja padamu? Apa yang kamu bicarakan? Jam ini hanya cocok jika kamu yang memakainya. Pakailah dengan tenang. Lu Cheng Yu, trik memberi hadiah dengan barang orang lain ini, kamu sangat mahir memainkannya ya, mengambil barang milikku untuk mencari muka pada orang lain. Ini jelas-jelas milikku. Jam ini diberikan oleh Cheng Yu kepadaku, nilainya lebih dari 10 juta dolar. Menurutku ada beberapa orang yang tidak punya uang dan tidak mampu beli jam tangan. Jadi jangan gunakan jam tangan orang lain untuk menyombongkan diri. Saat ayahku membelikan jam tangan ini untukku dulu, dia secara khusus meminta orang untuk mengukir inisial namaku di bagian belakang jam. Bai Wangshu, kalau tidak percaya lihatlah, di bagian belakang jam ini, apakah ada 3 huruf JZY? Jiang Ziyi, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengambil kembali milikku. Jiang Ziyi, meskipun jam tangan ini milikmu, begitu kamu memberikannya padaku, maka itu sudah menjadi milikku. Aku mau memberikan itu kepada siapapun, itu bukan urusanmu. Wah, Lu Cheng Yu, bisa-bisanya kamu menggantungkan hidup pada wanita dan mengatakannya dengan begitu percaya diri. Gelar pria matre ini memang sangat pantas untukmu. Jangan bicara omong kosong. Berikan jam itu padaku. Berapa kali aku harus mengingatkanmu? Shen Nanfeng, kamu sudah datang. Lu Cheng Yu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jam tangan ini, apakah Jiang Ziyi yang memberikannya padamu? Kalian semua tidak tahu ya, Lu Cheng Yu itu makan dan minum dari hasil jerih payah keluarga Jiang. Dia dan ibunya hanyalah parasit bagi keluarga Jiang. Lu Cheng Yu, ternyata kamu... Wang Shu, dengarkan penjelasanku. Keluargaku kaya. Keluargaku benar-benar sangat kaya. Wang Shu. Wang Shu. Jiang Ziyi melakukan ini demi mendapatkan perhatianku. Dia cemburu karena aku sangat baik padamu, itulah sebabnya dia melakukannya. Lu Cheng Yu, apa kamu masih menganggapku bodoh? Wang Shu. Meskipun aku tidak sekaya yang aku sombongkan sebelumnya, tapi aku yakin aku juga bukan orang miskin. Apa yang aku makan dan pakai selama bertahun-tahun ini, mana mungkin semuanya milik keluarga Jiang. Bisnis yang dijalankan ibuku, kamu juga sudah melihatnya sendiri. Tenang saja. Asalkan kamu bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup susah. Cheng Yu, aku tahu kamu mencintaiku. Aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Kamu tahu kan, aku selalu ingin meninggalkan kenangan yang indah di acara kelulusan nanti. Aku naksir sebuah gaun.
Bisakah kamu membelikannya untukku? Gaun seperti apa itu? Yang ini, gaun pesanan khusus Shen Group. Hanya ada satu di seluruh dunia. Baiklah. Semua hadiah sudah diberikan. Hei, apa sudah beres? Apa dia sudah memberimu uang? Ini adalah investasi perasaan. Harus dilakukan perlahan-lahan. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Jika kamu terus begini, semuanya akan terlambat. Demi mendapatkan kembali Wang Shu, hanya ini cara yang bisa dilakukan. Angkatan 2025, upacara kelulusan akan segera dimulai. Silakan semuanya menempati tempat duduk. Jiang Ziyi, bukankah kamu putri dari keluarga Jiang? Pakaianmu terlihat sangat lusuh. Lihatlah Wang Shu kami. Dia mengenakan gaun dari Shen Group yang dipesan khusus secara eksklusif. Tahu tidak berapa harganya? Jika aku mengatakannya, kamu bisa jantungan. Aku justru ingin tahu, sebenarnya, berapa harganya? Sampai bisa membuatku tiada? Aduh, kalian jangan berdebat lagi. Sebenarnya harga bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah ketulusan Cheng Yu kepadaku. Kalau begitu, apakah pakaian ini pembelianmu? Benar, aku yang membelinya. Lalu kenapa? Jiang Zi, aku rasa kamu hanya iri saja, kan? Di mana Shen Nanfeng milikmu? Oh, maaf, aku lupa. Dia itu hanya pemuda miskin, dia tidak akan sanggup membelinya. Aku akui kamu memang lebih kaya dariku, tapi lalu kenapa? Aku rela mengeluarkan uang untuk wanita yang kucintai. Lalu siapa yang mengeluarkan uang untukmu? Panggil Shen Nanfeng itu keluar. Siapa yang sedang memanggilku? Shen Nanfeng, kenapa kamu baru datang? Tadi aku di belakang panggung, mencarimu, tapi tidak ketemu. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Modelnya sama dengan milik Wang Shu. Apa yang terjadi? Modelnya sama dengan milik Wang Shu? Menurutku, gaun yang ada di tanganmu itu, sepertinya adalah versi tiruan dari gaun yang dikenakan Wang Shu. Shen Nanfeng, acara wisuda. Hal sepenting ini, kamu memberikan wanitamu sebuah gaun palsu, apa kamu masih layak disebut pria? Punya model yang sama itu tidak menakutkan? Siapa yang pakai barang palsu, dialah yang malu. Ada tontonan menarik lagi. Kali ini Shen Nanfeng benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Dia hanya seorang pemuda miskin, mana mungkin dia mampu membeli gaun semahal itu? Aduh, tidak masalah jika pria itu miskin. Tapi yang terpenting adalah, dia tidak sadar akan kemampuannya sendiri. Kalian semua tidak melihatnya sendiri, bagaimana bisa tahu mana yang barang tiruan? Bisa jadi barang tiruannya adalah yang sedang dipakai Bai Wang Shu ini. Jangan bercanda. Wang Shu adalah putri dari keluarga kaya, mana mungkin dia tidak bisa membedakan antara barang asli dan barang tiruan. Memberi tas palsu dan barang tiruan, itu sangat cocok dengan kepribadian kalian. Sebelumnya Lu Cheng Yu terbongkar sebagai orang kaya palsu, padahal dia sebenarnya adalah anak pelayan di rumah keluarga Jiang, bahkan apa yang dia makan lebih buruk daripada makanan anjing milik keluarga Jiang. Jangan-jangan ini hasil curian lagi? Cukup. Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah kontrak pembelian, aku, Lu Cheng Yu, membelinya seharga $800.000. Bukankah Lu Cheng Yu itu palsu? Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Anak kurang ajar. Dasar anak nakal, untung saja aku sudah tahu bahwa kamu mencuri sertifikat rumahku hanya demi membelikan gaun ini untuknya. Dasar wanita penggoda. Gaun ini ternyata palsu. Palsu? Mana mungkin? Gaun sebagus itu, mana mungkin dijual di toko rongsokan seperti itu? Kamu ini benar-benar anak yang tidak berguna. Ah, tidak, bukan begitu. Sebenarnya sudah berapa banyak barang yang kamu belikan untuknya? Kamu, hei, kembali ke sini, putri kaya palsu. Melawan orang jahat, sungguh sangat menyenangkan. Melihat orang jahat saling serang, jauh lebih menyenangkan lagi. Bukan. Mana mungkin dia adalah putri palsu? Bu! Jiang Zi, semua ini adalah salahmu. Kamulah yang membuat hidupku menjadi seperti ini. Ini semua salahmu. Yang menghancurkanmu adalah kesombongan dan keserakahanmu sendiri, serta ketulusan yang telah kamu hianati. Jiang Zi, jangan menceramahiku. Apa kamu pikir Shen Nanfeng benar-benar mencintaimu? Dia itu hanya orang miskin. Dia itu hanya menginginkan uangmu saja. Jiang Ziyi, jangan bodoh. Kamu sama sepertiku, hanyalah orang malang yang ditipu oleh pria. Pakaian ini adalah koleksi mewah dari Shen Group. Mana mungkin dia memilikinya? Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah pewaris Shen Group? Shen Nanfeng, apakah kamu tertular penyakit gila?
Jiang Zi, Orang terkaya di Huacheng bisa semiskin itu sampai memakai barang murah? Chen Nanfeng, apa kamu pikir kami bodoh? Aku akan membuktikannya. Ayah, Aku bersaksi, Shen Nanfeng memang benar orang terkaya di Huacheng, pewaris dari Shen Group. Aku tidak bermaksud membohongimu, nanti akan kujelaskan padamu. Direktur Jiang adalah ayah dari Jiang Ziyi, dan Shen Nanfeng adalah satu-satunya pewaris Shen Group. Ini, bagaimana mungkin? Rektor Qian, saya harap semua orang yang terlibat dalam masalah ini hari ini, Grup Jiang, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Direktur Jiang, pihak sekolah kurang tegas dalam mendidik siswa. Saya memohon maaf kepada Anda. Hari ini, semua yang terlibat dalam keributan ini, semuanya akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada negosiasi lagi. Rektor, aku mohon padamu, putraku, sudah susah payah masuk kuliah, jangan keluarkan dia, jangan keluarkan dia. Rektor, aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku mohon padamu, maafkanlah aku. Aku akan segera meminta maaf kepada Jiang Ziyi dan Shen Nanfeng. Maafkan aku. Jiang Zi, katakanlah sesuatu. Kita tumbuh besar bersama, kita punya perasaan satu sama lain. kita memang tumbuh besar bersama sejak kecil, tapi kamu begitu tegak untuk menghabisiku. Dulu, aku selalu mengira bahwa ketulusan akan dibalas dengan ketulusan, tapi aku tidak menyangka. Kelembutan beberapa orang sebenarnya hanyalah lapisan gula yang beracun. Aku punya rekaman pengawas saat Lu Chengyu mencuri di rumahku. Aku akan menyerahkan semuanya satu persatu kepada polisi. Petugas keamanan, bawa orang-orang ini keluar dari sini. Jangan. Bawa pergi. Zi, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Dendam di masa lalu harus dibalas di kehidupan sekarang. Sebab yang kalian tanam sendiri, buah yang pahit ini, nikmatilah perlahan-lahan. Semua masalah sudah selesai. Selanjutnya, silakan para pemimpin dan siswa untuk duduk. Saya umumkan, upacara kelulusan ini resmi dimulai. Berikutnya, kami mengundang lulusan berprestasi sekolah kami, Jiang Ziyi dan Shen Nanfeng, untuk naik ke panggung dan menari bersama. Yi, maafkan aku. Keluarga Shen kami selalu bersikap rendah hati, dan selalu memintaku untuk menyembunyikan identitasku di sekolah. Pembohong. Biarkan aku bicara dulu. Shen Nanfeng, aku sangat berterima kasih. Kamu adalah masa kini dan masa depanku. Sebelumnya, aku bermimpi sangat panjang, dan di dalam mimpi itu, hanya kamu yang benar-benar mencintaiku. Jadi, seumur hidup ini, aku sudah menetapkan pilihan padamu. Tapi kamu juga harus berjanji padaku, jangan pernah berbohong lagi padaku. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang tidak akan pernah lagi berbohong padamu. Dalam hidup ini, aku hanya akan mencintaimu seorang. Aku percaya itu. Shen Nanfeng, ayahku bilang, setelah aku lulus, aku bisa menentukan urusan asmaraku sendiri. Apakah kamu bersedia menikahiku? Jiang Zi, apakah kamu bersedia membiarkanku menjagamu seumur hidup? Tentu saja aku bersedia. Tidurlah sebentar lagi. Aku ingin bangun. Anak pintar. Aku tidak mau tidur lagi. Sayang, aku dengar, olahraga pagi itu sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Aduh Shen Nanfeng. Di mana kamu meletakkan tanganmu itu? Wah, sebentar lagi, aku akan segera punya cucu.